Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mbak semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat, bahagia, dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Seperti biasa Mas Mbak, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Semoga kegiatan belajar kita pada pagi hari ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, dan nantinya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Berikutnya Pak Kasis mau absen dulu ya Mas, Mbak. Iya, Pak. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 2. Tanggal 2 ya. Oke, dari absen pertama Muhammad Masruri hadir. Ya, hadir, Pak. Siti Muamanah hadir. Hadir, Pak. Latifah Mutmainah hadir. Hadir, Pak. Absen terakhir Trianti hadir. Hadir, Pak. Oke, berarti hari ini masuk semuanya ya Mas, Mbak. Iya, Pak. Nih. Mohon maaf, slide Pak Guru udah kelihatan belum ya? Ada. Tidak, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oh. Masih kelihatan, Pak? Mas, Mbak? Hilang, Pak Guru. Hilang, Pak Guru. Hilang, Pak. Maaf, ini saya share lagi. Sudah kelihatan nggih, Mas, Mbak nggih? Iya. Slide Pak Guru. Ya, sudah Pak, kelihatan Pak. Sudah. Oke. Ya. Mas Mbak, untuk minggu kemarin ya, kita sudah membahas tentang materi kodo dan kodar ya. Kemarin ada pengertian kodo dan kodar, ada dalil-dalil tentang dan kodar. Kemudian ada hikmah dan manfaat beriman kepada kodo dan kodar. Dan untuk hari ini, insya Allah nanti kita akan berbicara tentang pernikahan dalam Islam. Ya. Namun sebelumnya, Pak Kasis mau bertanya, ya, ketika kalian mendengar istilah pernikahan, apa yang ada dalam benak kalian, Mas Mbak? Coba Bu Siti Muamanah, ketika mendengar istilah pernikahan, apa yang ada dalam Siti? Monggo. Benak. Pernikahan berarti ya hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana mereka sudah sah secara syariat. Oh iya, betul banget Mbak Siti Muamanah. Kasih tepuk tangan Mas Mbak yang lain untuk Bu Siti Muamanah. Ya. Oke, ya. Lanjut ya. Jadi nanti dalam pembelajaran kita pada hari ini untuk materi pernikahan ya, itu ada kompetensi dasar yang diharapkan nanti kalian bisa kuasai. Ada menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dan menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Dan dalam hal ini nanti tujuan pembelajaran kita setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, nanti diharapkan kalian yang pertama mampu menganalisis makna atau arti pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Kemudian mampu mengidentifikasi hukum pernikahan
berdasarkan syariat Islam dengan benar. Kemudian mampu menganalisis tujuan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Kemudian yang terakhir, nanti diharapkan kalian mampu menyimpulkan rukun dan syarat pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Jadi secara garis besar untuk materi kita dalam pernikahan Islam ini nanti ada pernikahan dalam pengertian pernikahan dalam Islam, hukum nikah, tujuan nikah, dan rukun dan syarat nikah. Langsung saja yang pertama pengertian nikah ya. Sebelum Pak Aziz menjelaskan ini, Pak Aziz mau bertanya ke kalian terlebih dahulu. Ada yang tahu pengertian nikah itu apa? Coba Mas Ali Ma'ruf. Kira-kira menurut Mas Ali pengertian nikah itu bagaimana? Iya Pak, menjalin ikatan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan hukum Pak, baik syariat Islam ataupun hukum pemerintah Pak. Iya, betul sekali ya. Oke, Pak Aziz, bertegas lagi. Jadi terkait dengan pengertian pernikahan dalam Islam ya, nikah itu kalau secara bahasa itu artinya bisa diartikan mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Buktinya ketika orang yang sudah menikah sebelumnya itu kan gak kenal ya, akhirnya jadi kenal. Setelah kenal timbul rasa saling cinta. Setelah saling cinta akhirnya menyepakati untuk menjalankan pernikahan. Akhirnya mereka berdua laki-laki dan perempuan bisa bersatu, bisa berkumpul dan bisa bergabung, akhirnya menjadi jodoh. Kemudian pengertian nikah secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya, di sini maksudnya ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah ada akad, ya, akad di sini nanti itu pernyataan ijab dan qabul. Ijabnya itu disampaikan oleh wali perempuan ya, berupa istilah misalkan saya nikahkan engkau dengan anak saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, itu sihot atau pernyataan ijab. Nanti qabulnya itu adalah pernyataan jawaban yang nanti jawab oleh mempelai laki-laki. Saya terima nikahnya misalkan namanya Fulan bin Fulan ya, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, ini setelah ada akad seperti itu ya antara laki-laki dan perempuan tadi yang tadinya bukan siapa-siapa ya, nanti terjalin ikatan yang sah yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing ya. Berikutnya ada hukum pernikahan ya. Sebelumnya Pak Aziz mau tanya ya, ada yang tahu hukum pernikahan itu apa? Ada Pak. Coba Pak Andana. Wajib, sunnah, Wajib, mubah. Mubah. Terus? Apalagi ya, saya lupa Pak. Oh iya, betul ya. Jadi Mas Mbak, hukum pernikahan itu tadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Andana. Ada tadi wajib, mubah, sunnah. Tapi masih ada dua lagi, yaitu haram dan makruh Mas Mbak ya. Kalau mubah itu artinya boleh ya. Jadi nikah itu hukumnya boleh untuk siapapun ya. Setelah memenuhi syarat dan ketentuannya ya. Dan hukum mubah ini adalah menjadi dasar daripada hukum nikah. Ya. Kemudian nikah ini nanti bisa hukumnya menjadi wajib, yaitu ketika seseorang yang mana sudah mampu baik secara lahir maupun batin untuk menikah, kemudian memiliki keinginan untuk menikah, dan bila mana tidak disegerakan menikah, nanti dikhawatirkan akan terjerumus kepada kemaksiatan atau perzinaan. Nah, orang yang kondisi seperti ini nanti hukumnya wajib untuk menikah. Kemudian ada hukum sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu secara lahir batin, memiliki keinginan untuk menikah,
namun belum dikhawatirkan bila mana tidak segera menikah orang itu akan terjerumus kepada perzinaan. Nah, orang yang seperti ini ya nanti nikahnya hukumnya apa? Hukum nikahnya itu sunnah ya. Kemudian ada juga hukum makruh ya, yaitu bagi orang yang memiliki keinginan untuk menikah namun nantinya belum mampu menjalankan kewajiban-kewajiban yang nanti terikat kepadanya setelah nanti orang itu menikah. Misalkan secara mental belum mampu, secara materi belum mampu. Nah, orang seperti ini ketika sudah kepingin menikah, hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir ada hukumnya haram, Mas, Mbak. Ya, yaitu bagi orang yang ketika hendak menikah namun memiliki niat jahat, niat buruk yang nanti ingin mendolimi pasangannya atau ingin membalas dendam keluarga pasangannya. Mungkin sebelumnya pernah ada masalah atau dan lain sebagainya. Yang seperti ini nanti hukumnya haram. Ya. Kemudian berikutnya ada tujuan pernikahan. Ya. Apa? Ada yang tahu nggak tujuan pernikahan itu apa? Coba Bu Siti Maimunah, kira-kira tujuan pernikahan itu apa ya ketika orang menikah? Rumah tangga. Untuk membangun Rumah tangga. Betul sekali ya. Jadi diantaranya ketika orang menikah itu salah satu tujuannya adalah ingin membangun sebuah rumah tangga. Ada juga tujuan pernikahan itu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, karena manusia secara fitrah, secara kodrat pastinya membutuhkan pasangan ya atau lawan jenis ya, yang mana tujuannya untuk berkomunikasi, untuk bermesraan dan lain sebagainya. Ada juga untuk mendapatkan ketenangan hidup ya. Kalau kita sering mendengar orang menikah ada yang mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah. Nah, sakinah ini adalah artinya tentrem, tenang. Jadi nanti ketika orang sudah menikah, lazimnya, umumnya, normalnya pasti nanti hatinya akan semakin tenang ya. Kemudian untuk membentengi akhlak supaya apa? Ketika belum nikah itu nanti akan banyak godaan-godaan, misalkan terhadap lawan jenis ya, lebih laki-laki ya. Tapi nanti setelah menikah insya Allah nanti bentengnya itu akan semakin kuat ya, tidak mudah tergiur untuk melaksanakan kemaksiatan karena sudah punya pasangan yang sah ya. Berikutnya rukun dan syarat nikah ya. Rukun dan syarat nikah. Yang pertama itu ada calon suami atau mempelai laki-laki, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, kemudian yang terakhir ijab kabul ya. Ini ada 5 rukun dan masing-masing memiliki syarat. Yang pertama calon suami itu harus Islam atas kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan, karena kalau menikah dipaksa sampai hari dia menikah kalau dia masih nggak mau tetap dipaksa, itu tidak diperbolehkan nikahnya. Terus bukan mahram ya, bukan mahram dari calon mempelai, bukan mahramnya dari calon mempelai wanita ya. Terus tidak dalam keadaan ihram dan baik haji maupun umroh. Kemudian dari calon istri kurang lebih sama syaratnya, Islam, tidak terpaksa, bukan mahram ya, tidak dalam masa iddah atau masa tunggu bagi seorang wanita yang telah berpisah dengan suaminya, baik nikah cerai atau nikah meninggal oleh suaminya ya. Terus tidak sedang dalam keadaan ihram dan haji. Kemudian wali itu syaratnya mukalaf. Mukalaf itu harus sudah balik, berakal sehat dan pastinya Islam ya. Harus laki-laki yang merdeka, bukan seorang budak ya. Kalau perempuan nggak boleh jadi wali. Harus adil dan tidak juga dalam keadaan ihram. Nah, kemudian adanya 2 wali ya. Yang adanya 2 orang saksi, adanya 2 orang saksi. Yang pertama syaratnya harus Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, tidak ahli melaksanakan dosa besar ya. Kemudian hadir dalam prosesi akad nikah. Yang terakhir adalah ijab kabul ya. Ijab kabul itu adalah serah terima, penyerahan dilakukan oleh pihak mempelai wanita yang diwakili oleh walinya, kemudian kabulnya atau terimanya nanti dijawab oleh pihak
mempelai laki-laki ya. Yang mana syaratnya antara ijab qabul itu harus berurutan, tidak berjeda ya. Oke, dari penjelasan tadi terkait dengan pengertian dan seterusnya, ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas nanti untuk berikutnya Pak Kasis mau membuat kelompok untuk kegiatan diskusi ya. Kalau kalian di sini ada 30 siswa, nanti Pak Kasis mau buat menjadi 4 kelompok ya, masing-masing ada 7 atau 4 atau 8 siswa ya. Nanti masing-masing kelompok silakan didiskusikan tentang bagaimana pandangan Islam tentang nikah beda agama ya. Nanti silakan hasil diskusinya bisa dikumpulkan di GC pelajarannya Pak Kasis ya, yang nanti akan saya buatkan laman pengiriman tugasnya ya untuk hasil diskusi kalian. Kemudian berikutnya ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan pengertian dan sebagainya terkait nikah. Ini Pak Kasis ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Jelas ya, bisa dilihat di slide ya pertanyaannya ya. Jelas, Pak. Waktu habis. Ada 4 pertanyaan ya, silakan nanti kalian kerjakan ya. Nanti jawabannya bisa kalian kirim juga di GC ya, di GC pelajaran Pak I ya. Ya. Terima kasih buatkan laman untuk kalian upload untuk mengirim tugasnya ya. Ya. Oke, berikutnya alhamdulillah ya. Tadi sudah disampaikan terkait dengan materi dan sebagainya, sudah didiskusikan ya. Tadi sudah ada tanya jawab. Sampailah kita pada sesi kesimpulan dari materi kita terkait dengan pernikahan dalam Islam ya. Jadi secara garis besar kesimpulan materi kita pada hari ini adalah yang pertama, nikah adalah cara bahasa artinya itu mengumpulkan ya. Dengan secara istilah artinya adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian yang terakhir ada rukun dan syarat nikah. Rukun nikah tadi ada mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul beserta syarat-syarat yang mengikat di 5 rukun tersebut, dari mulai mempelai laki-laki sampai ijab qabul ya. Alhamdulillah Mas Mbak, untuk pembelajaran kita pada hari ini terkait materi nikah, dari mulai pertama Pak Kasis menjelaskan diskusi dan sebagainya sudah selesai. Insya Allah dari apa yang kita bahas, yang Pak Kasis sampaikan tadi sudah jelas ya Mas Mbak ya, bisa diterima ya? Jelas, Pak. Paham, Pak. Jelas ya. Kebetulan ini waktunya udah habis Mas Mbak ya. Nanti insya Allah untuk materi minggu depan kita lanjut ke dalil-dalil pernikahan dalam Islam ya. Kiranya seperti itu untuk pelajaran PAI dengan Pak Aziz pada pagi hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.